Kalau kita lihat ada sebuah istilah syubanul yaum lezalul qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Kalau mau lihat seberapa jauh, seberapa hebat, seberapa luar biasanya sebuah negara atau sebuah daerah, lihat kualitas pemudanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat aksi dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rivaldi selaku tutor di Sekolah Aksi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host di acara podcast Aksi Menginspirasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu seputar tema membangun komunitas melalui aksi sukarela, cerita-cerita dan tantangan para volunteer. Aksi sukarela dalam segala bentuknya memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memperkuat ikatan sosial, membangun kepercayaan dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Dari sejarah panjang manusia, praktik sukarela telah menjadi pilar utama dan membangun komunitas yang inklusif, berdaya, dan berkelanjutan. Sebagai cikal bakal solidaritas dan keterlibatan aktif, aksi sukarela terus menjadi landasan yang kuat bagi kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Maka dengan ini kita akan membahas tema yang sudah tadi disebutkan bersama narasumber yang luar biasa, ada Kang Muhammad Zia Ulhaq Alwana. Halo Kang Zia. Halo Kang Ival. Kumaha kabarna? Alhamdulillah bagus. Oke. Kang Ival bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. By the way, kita bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, bahasa nasional ya Kang? Bahasa nasional. Oke. Nah, Kang Zia, ngomong kesan nih pertama datang ke meja podcast gimana nih? Gimana ya? Jujur saja saya grogi ya. Saya grogi, kemudian nervous. Betul. Senang, sangat senang sekali diberikan kesempatan untuk berdialog dengan Kang Ival yang sangat luar biasa juara sekali. Oke, baik, berarti perdana atau memang sebelumnya pernah juga mengisi narasumber di podcast? Kalau konteksnya podcast mungkin ini first time. Oh, Kalau berbincang-bincang, berdialog di depan orang lain ya mungkin beberapa kali pernah belajar. Oke, tentunya iya, of course itu. Kalau Kang Zia sendiri pasti kalau dalam dunia public speaking itu sudah ahlinya ya. Kita sama-sama belajar lah. Nah, cuman kalau dalam meja podcast ini istilahnya apa, pengalaman baru gitu ya. Sangat baru. Alhamdulillah, dan terima kasih juga nih Kang Zia bisa menyempatkan waktu untuk mengisi gitu, memberikan ilmu kepada teman-teman sahabat aksi di luaran sana ya. Terima kasih atas atensinya, sangat luar biasa sekali. Nah, jadi teman-teman sahabat aksi semuanya, saya juga sedikit malu ya. Jadi Kang Zia datang ke sini itu lebih awal daripada tuan rumahnya. Jadi mohon maaf Kang Zia ya. Tidak apa. Oke. Nah, untuk supaya ada sebuah pepatah kan mengatakan di mana tak kenal maka berkenalanlah. Saya kira maka tak sayang. Gitu. Jadi kita berkenalan dulu supaya teman-teman sahabat aksi juga mengetahui gitu, dari mulai nama Kang Zia, riwayat pendidikan dan pengalaman organisasi. Boleh Kang Zia disebutkan? Ya, salam kenal untuk Kang Ival. Oke, Saya Muhammad Zia Ulhaq. Saya dilahirkan di kota kecil bernama Kota Sumedang. Saya lahir tahun 2000, orang-orang mengenal tahun 2000 sebagai tahun milenial ya. Okay. Makanya sangat muda ini kita sekarang. Saya mengawali jenjang pendidikan itu di Kabupaten Subang. Di Kabupaten Subang saya mengawali dari SD Negeri Tambakan 1, kemudian berlanjut di sekolah Muhammadiyah. Oke. Mengikuti pendidikan pesantren di pesantren yang sangat saya cintai, Pondok Pesantren Al Munawwaroh. Mungkin tidak terlalu lama, hanya 6 tahun, dan sekolah menengah atasnya pun di pesantren yang sama. Dan pada tahun 2019 saya menginjakkan kaki di bangku perkuliahan. Ya, mungkin salah satu kampus yang ada di Kota Bandung. Kang Ival pasti sudah tahu ya, di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kelancaran sehingga proses perkuliahan saya selesaikan tahun
2023 Oh, ya. baru berarti. Baru fresh graduate. Fresh sekali ya ini. Berarti bukan masuk ke angkatan COVID ya? Saya Pasca. angkatan masuknya itu normal. Jadi Normal. saya perkuliahan di kampus itu yang offline itu 1 semester 2 minggu. Saya masih ingat itu. Oh, Ketika saat semester 2 masuk, 2 minggu berjalan, kemudian ada surat edaran bahwa perkuliahan daring kan? didaringkan hanya 2 minggu. Oh, Tapi Allah berikan takdir yang lain. Ternyata 2 tahun. Masuk-masuk saya langsung masuk di semester 7, menyusun skripsi dan lain sebagainya. Alhamdulillah diberikan kelancaran sampai detik hari ini. Insya Allah mohon doanya Kang Ipal, saya melanjutkan insya Allah tahun ini di jenjang yang selanjutnya. Oke. Semoga Allah pun memberikan keberkahan, amin. kelancaran untuk kita Oke, semua. berarti continue ya Kang. Ya, alhamdulillah. Oke, itu berarti dari segi pendidikan. Oh ya, dari segi akademis pendidikan. ya. Nah, kalau pengalaman organisasi nih Kang. Pengalaman organisasi sebenarnya malu ya, bukan malu, saya bukan siapa-siapa di sini, cuma diberikan kesempatan untuk berdialog dengan Kang Ifal. Berbicara tentang organisasi, saya orangnya organisatoris sekali, sangat senang bersosialisasi. Saya itu memulai karir berorganisasi atau memulai belajar di organisasi itu mengawalinya dari sejak SMP. SMP, Saat itu saya sekolah di Sanawiyah, jadi orang-orang menyebutnya dengan MTS. MTS. Di MTS saya diamanahkan oleh rekan-rekan untuk memimpin organisasi bernama Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Oh. yang mungkin setara dengan OSIS, Iya, dengan iya. OSIS. Itu pertama sekali saya memimpin organisasi di sana. Setelah itu ya saya senang bisa berdialog. Intinya saya senang itu karena bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Meskipun sebenarnya siapalah saya ini sendiri gitu ya. Lanjut di bangku SMA, alhamdulillah saya mencoba kembali untuk mengeksplor diri, diamanahkan kembali untuk menjadi ketua OSIS. Di sini OSIS baru nih, betul. OSIS. Organisasi Siswa Siswa Intrasekolah. Intrasekolah. Di SMA ini mulai sudah serius. Kalau di Sanawiyah kan kita masih biasa-biasa saja ya, karena ya namanya juga belajar. Betul. Di SMA naik ke levelnya, belajar untuk memimpin organisasi di OSIS ini. Setelah di OSIS, alhamdulillah tuntas dengan berbagai dinamika yang terjadi. Saya melanjutkan proses pembelajaran organisasi saya dengan diamanahkan untuk menjadi ketua Ikatan Remaja Masjid. Ikatan Remaja Ya, Masjid. mungkin kita sering mendengarnya dengan kata Irma. Irma, ya, Iya. Irma. Itu di mana-mana ya itu. Wah, iya. Ada Irma, ada Irema, ada beda-beda. Iya. Tapi sama isinya ikatan remaja yang aktif di masjid. Saat itu saya diamanahkan di Masjid Besar Kecamatan Tanjung Sari. Tanjung Sari yang sangat terkenal dengan Betul. alun-alunnya itu Iya, ya. betul Sangat sekali. ramai sekali. Di sana berproses kurang lebih selama 1 periode, 1 tahun. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan dari ulama-ulama, dari para tokoh-tokoh, dari senior-senior yang memberikan masukan kepada saya. Sampai pada akhirnya saya masuk di perkuliahan, mulailah kiprah saya di dunia perkuliahan. Kita sama-sama tahu ya, Betul. bahwa perkuliahan itu adalah miniatur dari negara ya. Iya, betul. Saya belajar banyak di perkuliahan. Saya bisa katakan hampir 50-60% proses perkuliahan saya itu penuh dengan kegiatan Organisasi, ya. Masya Allah. Bukan apa-apa Kang Ipal. Saya merasa kurang cukup, jadi pengen menggali, menambah pembelajaran tentang keorganisasian ini. Di awal-awal saya ikut kegiatan himpunan, ikut kegiatan-kegiatan pergerakan dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya ada kesempatan untuk mengajukan diri menjadi seorang leader di kampus, di himpunan. Mungkin Kang Ifal pun sudah tahu, di himpunan saya, dan alhamdulillah saat itu dengan dinamika yang terjadi, proses yang dilalui, alhamdulillah terpilih untuk diamanahkan menjadi ketua juga selama 1 periode keberjalanan Di UIN itu? Di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, di jurusan yang sangat saya cintai. Jurusan apa Kang? Sebenarnya saya malu kalau bicara jurusan, tapi saya bangga. Iya. Saya malu karena saya merasa, wah, orang seperti saya kok bisa masuk jurusan sekeren ini gitu. Saya masuk jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Oh, ilmu Al-Quran tafsir. Iya, ilmu Masya Al-Quran Allah. dan tafsir. Semoga ya dengan keberkahan. Ngajar juga nggak di sana?
Belum Kang Oh, belum. Iqbal. Mohon didoakan ya. Amin, amin, Ya. amin. Segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu Kang Iqbal, saya pastikan itu akan mendapatkan keberkahan. Iya, betul. Kalau kita sama-sama belajar nih Kang Betul, Iqbal ya, betul. segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Iya, Kita buktikan. Satu, ada bulan menjadi bulan paling mulia karena turun Al-Quran di sana. betul. Bulan Ramadan namanya. Ada manusia menjadi manusia paling mulia karena dititipkan mukjizat Al-Quran namanya Betul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada malaikat yang menjadi pemimpinnya malaikat. Kenapa? Karena dititipkan wahyu Al-Quran sama Allah. Sampaikan pada Nabi Muhammad. Siapa ini? Malaikat Jibril alaihi assalam. Ada malam yang itu malam menjadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada Al-Quran di sana. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Betul. Malam Nuzulul Quran. Malam-malam yang sangat mulia sekali Kang Iqbal. Jadi saya pun berharap, ya Allah, saya masuk jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir ini bukan karena saya merasa mampu untuk mengeksplor diri tentang Al-Quran, tapi saya berharap dengan keberkahan Al-Quran semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup saya. Itu Kang Iqbal. Masya Allah ya. Hebat sekali Kang. Nah jadi apa sih yang melatar belakangi gitu Kang Zia sendiri? Kang Zia ya manggilnya ya? Kang Zia. Kang Zia sendiri kenapa setertarik itu di dunia organisasi? Di organisasi itu saya belajar banyak hal, banyak sekali. Saya belajar bagaimana menjadi rakyat. Betul. Saya belajar bagaimana menjadi pemimpin. Saya belajar bagaimana mengelola kebijakan, mengawal kebijakan dan lain-lain. Di organisasi itu kita tidak bertindak hanya sebagai anggota saja. Di organisasi itu kita tidak bertindak sebagai ketua saja. Di organisasi itu kita memposisikan diri sebagaimana kita diberikan amanah saat itu. Iya. Organisasi itu kalau kita lihat dari segi definisi, Betul. organisasi itu kan sekumpulan orang yang memiliki visi yang sama, memikirkan misi apa yang bisa digunakan untuk mengambil visi itu Kang Iqbal. Jadi saya belajar banyak sekali di dalam organisasi, belajar memahami pendapat orang lain, memahami diri sendiri untuk menyampaikan pendapat yang baik untuk organisasi dan lain-lain. Jadi istilahnya merangkum perbedaan menjadi sama gitu ya. Betul sekali. Karena kan dalam berorganisasi itu otomatis emosional tiap orang itu berbeda. Sangat berbeda. Tapi kita sama ratakan gitu. Sama ratakan seperti itu. Nah itu dengan cara apa Kang Zia? Kadang tensinya naik, kadang tensinya turun di organisasi. Ya dan pada akhirnya mengikuti saja. Ya dan pada akhirnya mengikuti saja gitu ya. Saya yang paling baru ini saya diamanahkan menjadi ketua organisasi yang bergerak di bidang kerelawanan. Organisasi yang sangat saya cintai, Pelita Intan Muda namanya. Organisasi ini bergerak di sektor pendidikan, sosial, dan ekonomi. Berbicara tentang dinamika yang terjadi di sana, kadangkala teman-teman itu semangat sekali, kadangkala redupnya minta ampun. Di sana kita terus memutar otak apa yang harus kita lakukan. Kadangkala kita yang merasa redup, males ya organisasi terus, pengen yang lain. Namanya juga hidup ya, hidup itu harus berpindah-pindah. Jadi ketika menghadapi suatu problem, contoh organisasi yang mandek, kita cari suasana yang lain sehingga organisasi itu terbaharukan kembali. Ketika memang terlalu banyak pikiran tentang program kerja, kita pikirkan liburan dulu yuk gitu dan lain sebagainya. Ketika terlalu semangat nih, nggak bagus juga Kang Iqbal. Jadi kita sampaikan semangatnya dijaga ya, semangatnya diistiqomahkan ya, supaya tidak dihabiskan seluruhnya pada saat itu. Jadi konsisten terus berkegiatan seperti itu Kang Jadi Iqbal. ada istilahnya gitu diskusi hayu ngaji turing kudu. Itu banget gitu ya. Lamun dalam pesantren mah jadi ngaji fardu turing kudu. Kang Iqbal luar biasa. Jadi kalau ngaji terus jenuh kan ya. Bawaannya tidak semangat gitu. Touring terus nggak ada unsur pengajiannya kurang gitu ya. Bosen juga kalau Bosan juga ya. touring itu. Jadi memang harus 50-50 ya. 50 Itu 50. termasuk dalam berorganisasi juga.
Itu tidak semua yang dibahas itu tentang diskusi dan sebagainya, tapi di sela itu juga kita harus memikirkan juga bagaimana memfresh otak juga ya, supaya Iya, ketika betul. diskusi itu berjalan juga dengan lancar. Karena kalau otak mumet itu, jangankan diskusi 1 jam 2 jam, 5 menit aja nggak fokus. Udah pusing banget gitu ya. Betul betul. Nah, berarti Kang Zia ini sebagai founder, Bukan. bukan? Bukan. Nah, kalau saya boleh jelaskan sedikit, Pelita Intan Muda itu adalah organisasi yang dideklarasikan di Kabupaten Garut. Kalau kita lihat dari namanya Pelita Intan. Pelita Intan. Intan itu adalah suatu kata atau diksi yang memang sangat kuat sekali dengan Kabupaten Garut. Garut, Kota Intan. Kota Intan. Ya. Emas ya. Ya, jadi pada tahun 2020 atau 2021 itu ada 28 mahasiswa Kabupaten Garut. Tidak ada saya loh di sana. Tidak ada yang memiliki pemikiran harus memberikan dampak Betul. dengan sebuah moto yang sangat bagus sekali di dalam dirinya. Apa itu? Menciptakan jutaan goresan senyuman. Jadi dia ingin bagaimana pemuda memberikan dampak yang baik sehingga tercetuslah Pelita Intan Muda. Itu diinisiasi oleh Kang Ziad. Kang Ziad. Iya, beda sedikit ya, Ziad dan Ziad. Saya tidak ada di sana, tapi gaungnya saya sudah mendengar. Karena saya tinggal di Garut, saya mendengar Pelita Intan Muda, Pelita Intan Muda. Ternyata hanya 28 orang. 28. Detik ini anggotanya tidak kurang dari 2.000 relawan. Masya Allah. Dari keberjalanan hanya beberapa tahun saja. Apa yang melatar belakang itu? Saya yakin keberkahan yang diberikan oleh Allah. Kenapa Kang keberkahan? Karena setiap kegiatan Pelita itu pure, diberikan untuk masyarakat. Tidak ada intrik mengambil keuntungan sama sekali. Itu Kang Ival. Berarti sukarela gitu ya? Sangat sukarela. Namanya juga relawan. Harus rela. Rela walaupun di apa-apa ya. Ya, rela. Demi kebaikan harus rela. Kebaikan. Ya tentunya mungkin motivasi di antara orang-orang sukarelawan atau volunteer-volunteer itu ya khairun nas anfa'uhum linnas. Betul sekali. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Ya mudah-mudahan bisa selalu istiqomah ya Amin, Kang amin. Zia, dan Mohon juga didoakan. amin ya, menularkan juga nih kepada teman-teman sahabat aksi di luar sana ya. Dan juga nih, apa sih pentingnya gitu aksi sukarela dalam membangun sebuah komunitas? Nah, saya teringat ucapan seorang ulama yang sangat berkesan bagi saya, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, atau kita sering mendengar dengan Agim. Beliau bilang, kalimatnya mungkin tidak sama persis ya, tapi esensinya insya Allah sama. Berubah menjadi baik itu berasal dari 3 perkara. Yang pertama, rubahlah dari hal yang paling kecil. Kemudian, rubahlah dari lingkungan yang paling dekat. Betul. Dan yang paling penting ini, rubahlah dari sekarang. Itu yang melatar belakangi kenapa aksi kerelawanan ini sangat perlu. Jadi saya rasa pemuda saat ini harus mengambil peran. Kalau saya di Kota Bandung itu selalu memberikan tagline. Peran kita di Kota Bandung memang tidak begitu besar, tapi kita mengambil peran Bandung lebih baik. Bandung lebih baik. Jadi apapun yang kita lakukan, kita niatkan untuk membangun Bandung ini lebih baik. Betul. Mungkin orang-orang langsung memiliki pemikiran, wah apa ini membuat sebuah tagline? Jangan-jangan mau nyalon. Tidak, itu memberikan sebuah semangat. Kalau untuk sekarang kan seluruh ada lagi Jabar Gaskeun. beda-beda ya. Beda-beda Jabar Itu juara. tagline yang biasanya hadir setiap 5 tahunan, Iya, tapi kita betul. buat tagline ini semoga bisa melekat setiap saatnya. Gitu Kang Ival. Saya sangat mencintai Pelita ini karena apa? Karena di Pelita ini sangat meninggikan unsur kekeluargaan. Kekeluargaan, saya merasakan itu. Jadi apapun yang bisa saya berikan untuk Pelita dan Pelita akan berikan ke masyarakat, saya akan berikan itu semuanya. Iya. Ya, kalau dalam sebuah komunitas ya dibangunlah unsur kekeluargaan ya, artinya di situ tidak ada canggung dan sebagainya gitu. Betul sekali, Antara Kang Ival. ketua dan bersama anggota. Jadi chemistry itu terus Iya. terjalin, terus bersambung gitu. Jadi tidak ada unsur senioritas dan sebagainya. Betul sekali. Karena kalau misalkan ada unsur itu mempengaruhi juga Iya. ya, si volunteer baru itu akan bosan. Oh saya di sini udah marelawan terus disia-sia dibentak-bentak apa-apaan ini gitu kan. Nah seperti itu. Tapi
tentunya lah banyak sekali ya tantangan dan rintangan gitu dalam Jelas. membangun sebuah organisasi. Nah, sebelum ke situ, nah dampak dari Pelita Intan kepada masyarakat itu contohnya seperti apa Kang yang diberikan? Berbicara dampak, sebenarnya saya cukup kebingungan untuk menyampaikannya Hmm. karena Pelita Intan Muda khususnya di Kota Bandung, umumnya di seluruh Indonesia, kita tidak bisa menyampaikan bahwa dampak yang kita berikan itu besar. Hmm. Kami hanya bisa menyampaikan bahwa insya Allah kami konsisten untuk memberikan dampak yang mungkin kecil tapi ada pada posisi yang baik. Betul. Seperti itu. Kami memiliki banyak program yang semoga terrealisasi dengan keberkahan Allah. Program-program yang memang memprioritaskan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Hmm. Salah satunya, jika boleh saya berikan contoh, kami konsisten. Setiap pekan di hari Jumat kami memiliki program dengan nama Jumat Kenyang. Jumat Kenyang. Ya, maksudnya apa? Kami menghimpun donasi dari siapapun, dengan jumlah nominal berapapun, untuk kami olah dan kami sampaikan, kami salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Setiap pekan itu tidak banyak. Betul. Paling dari sekitar 20 pak sampai 50 pak. Tidak banyak. Untuk Kota Bandung itu sangat jauh sekali. Tapi ini adalah wujud konsistensi kami. Kami ingin menyampaikan kepada seluruhnya bahwa Pelita hadir tidak untuk mencari eksistensi saja, tidak ingin terlihat keren saja, tapi kami ada pada posisi konsisten memberikan dampak yang baik, memberikan sebuah motivasi kepada seluruhnya, inspirasi kepada seluruhnya. Hayu sebagai pemuda kita ambil peran untuk wilayahnya masing-masing menuju hal yang lebih baik. Berarti Seperti itu di dampak sosialnya kan ya. dampak sosialnya. Berikan ada sebuah program Jumat Jumat Kenyang. Kenyang, salah Nah itu satunya. untuk mengakomodir dananya, untuk mengakomodir dana itu dari apakah dari volunteer sendiri atau misalkan kita open donate? Wah, kalau berbicara ini ya, hati saya bergetar sekali. Kenapa bergetar? Kami di Kota Bandung saat ini sudah memiliki kurang lebih 500 sampai 1000 relawan. Saya berasumsi kalau relawan ini memberikan infak satu orang saja sekitar 10.000 sudah tertutupi. Iya, betul. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Iya. Kadangkala kami banyak donasi yang masuk. Itu kan sebuah keberkahan dari Betul. Allah. Allah memberikan kelancaran. Tapi kan kadangkala juga Allah memberikan ujian dan mengetes kita, benar tidak dia konsisten. Pernah untuk menjaga konsistensi itu, saya sedikit sharing saja. Gimana ya, besok sudah mau hari Jumat, belum ada logistik yang bisa dibagikan. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya saya lihat kantong dompet saya, dompet rekan-rekan. Nah, di sini saya merasa hati saya tersentuh. Betul. Rekan-rekan itu kalau masalah pelita sudah tidak pernah berpikir panjang lagi. Kang Zia, bagaimana untuk besok? Tidak ada. Dari Kang Zia ada tidak? Nggak ada juga. Maklum ya, maklum juga. Iya. Nggak apa-apa Kang, insya Allah untuk besok dari saya saja. Bayangkan Kang, Ada inisiatif tersendiri. mahasiswa loh. Mahasiswa yang notabene biasanya stigmanya makan di kos itu mie lagi. Iya. Dia rela memberikan uangnya yang dia punya untuk konsistensi kebaikan di Kota Bandung. Itu yang membuat saya sangat tersentuh untuk terus berproses di Pelita. Mungkin saat ini konteksnya Pelita, tapi ini bukan tentang Pelita. Ini tentang kebaikan yang terstruktur kan. Betul. Siapapun, organisasinya, namanya apapun, kalau itu memberikan dampak yang baik, saya akan dukung dan saya selalu doakan. Tentunya itu kan seorang mahasiswa itu yang tadi kan dalam biasa membagikan Jumat Kenyang, sewaktu-waktu tidak ada, akhirnya ada inisiatif lah, tergerak hatinya untuk dari saya aja. Mungkin dia sudah merasakan kemanfaatan dari gabung dari organisasi itu. Saya rasa iya Kang. Tapi kalau saya berpikir ya, kok bisa saya pribadi, rekan-rekan saya sebegitu cintanya terhadap pergerakan ini. Padahal tidak ada uang yang mereka dapatkan dari setiap program, bahkan mereka mengeluarkan uang. Tapi ada sebuah kalimat yang membuat kita sama-sama bersyukur. Apa itu? Kang,
Saya tidak akan pernah meninggalkan Pelita. Kenapa? Karena Pelita adalah keluarga saya. Karena saya merasa disayangi oleh Pelita. Karena saya belajar banyak hal di Pelita. Kita memiliki banyak perbedaan, tapi Pelita dapat menyatukan dengan persamaannya. Jadi ada banyak nih perbedaan. Ada yang emosian, Betul. ada yang pundungan, tapi dengan Pelita dirangkul seluruhnya. Dirangkul seluruhnya sehingga bergerak terus organisasi ini. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong sih, apa manfaat yang bisa didapatkan? Itu kalau tadi kan lebih jelasnya ke pembahasan umum gitu Iya. dari Pelita ini. Nah, kalau sekarang bagi anggota Pelita sendiri yang sudah nyemplung masuk ke dalam, nah, sudah apa manfaat yang dirasakan Kang Zia sendiri nih masuk ke Pelita? Saya masuk di Pelita jelas mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang organisasi. Betul. Bagaimana disiplin organisasi, etika organisasi, dan lain sebagainya. Itu wawasannya tertambah. Yang kedua relasi. Relasinya, wah, ada yang dia kenal sama ini, dia kenal sama ini, sehingga kita ketika butuh ini ada, ketika butuh ini ada. Relasinya sangat luas Nah, sekali. ini yang penting. Ini yang sangat Salah penting. satu dari organisasi itu Iya. relasi, betul. Saya yakin Allah memperjalankan saya ke podcast Aksi Menginspirasi ini kan salah satunya wasilah dari Pelita. Iya. Pelita ada A, B, kenal, akhirnya diberangkatkan. Saya sering sekali mendapatkan undangan sebagai ketua menghadiri kegiatan-kegiatan yang saya merasa Masya Allah, ternyata ada ya kegiatan seperti ini. Ternyata ada ya orang sebaik ini. Iya, betul. Relasi kita bertambah. Itu. Dan yang selanjutnya yang didapatkan oleh relawan Pelita ketika dia sudah nyemplung di Pelita itu, saya yakin dia mendapatkan sebuah ketenangan hati. Bukan karena apa-apa. Kami menyatakan bahwa di Pelita itu tidak pernah satu kegiatan pun yang mengarahkan pada hal yang negatif. Enggak pernah. Enggak pernah. Kami niat karena Allah, kami minta bimbingan dari Allah, Allah yang memiliki takdir, kami yang ikhtiar. Itu saja. Masya Allah. Jadi kami titipkan perasaan ini, kami titipkan niat ini, kami titipkan kebaikan-kebaikan ini pada Allah. Allah yang memberikan takdirnya. Itu kan. Berarti tidak hanya aktif dalam sektor sosial, pendidikan dan budaya juga, dalam ritual religius juga aktif juga Pelita. Ada kegiatan. Jadi Pelita itu kalau ada yang tanya, Pelita itu organisasi keagamaan bukan? Bukan. Di Pelita itu apakah harus Islam semuanya, Kristen semuanya, Buddha semuanya? Tidak. Kita menerima seluruh pemuda di seluruh Indonesia dari latar belakang apapun. Tanpa ada pengecualian apapun. Dia niat baik, maka silahkan masuk Pelita. Kegiatan-kegiatan berbasis keagamaan pun kami selalu buat sebuah musyawarah, kita rancang sedemikian rupa. Sedikit gambarannya adalah setiap tahun kami membuat sebuah kegiatan dengan nama Ramadan Tersenyum. Ramadan Tersenyum ini adalah kegiatan yang memiliki banyak cabang kegiatannya. Di Ramadan Tersenyum kita melakukan BBM, bersih-bersih masjid. Pertama kali di Kota Bandung dilaksanakan di Masjid Al-Jabar. Alhamdulillah itu ada yang orang-orang Pelita itu. Orang-orang Pelita kami menerjunkan kurang lebih 45 sampai 50 orang. Dan kalau Akang percaya kami bukan lebay ya. Di saat itu kita baru kenal dan kita hujan-hujanan. Bukan sengaja hujan-hujanan sih ya, kehujanan. Dari sana saya menangis hati. Ya Allah, rekan-rekan saya ini sedemikian rupa, saya nggak bayar loh mereka buat melakukan ini, tapi mereka hujan-hujanan. Tahun ini alhamdulillah di Ramadan kemarin kita melakukan bersih-bersih di Masjid Raya Ujung Berung. Betul. Di Masjid Raya Ujung Berung. Selain bersih-bersih masjid, kita juga ada distribusi Al-Qur'an. Kita distribusikan Al-Qur'an ke beberapa daerah. Berarti itu kerjasama Jelas kerjasama dengan berbagai pendonasi yang menitipkan Al-Qur'an, kita sampaikan ke mereka-mereka ini yang membutuhkan. Jelas ada santunan, dan Ramadan Tersenyum ini menyasar pada anak-anak yatim. Karena kami di setiap kegiatan Pelita itu sangat dibiasakan dan sangat kuat sekali hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak yatim. Di kegiatan ulang tahun kami selalu undang anak yatim. Karena
anak yatim itu adalah orang yang paling harus kita jaga ya. Mereka Allah berikan keistimewaan, Mm-mm. mereka Allah berikan ujian, anugerah, mereka Allah tidak pertemukan lagi dengan sosok orang tua yang sangat disayangi dan sangat dicintai oleh mereka ya Kang ya. Banyak kegiatan-kegiatan pelita yang lain-lain di bulan Ramadan yang insya Allah memiliki manfaat yang sedikit banyaknya bisa membawa kita menuju perubahan yang lebih baik. Oke, oke. Tentunya kan organisasi itu sebagai wadah para pemuda nih ya. Barangkali nih teman-teman sahabat aksi juga pengen masuk ke komunitas Pelita Intan Mudah. Muda ya. Cara open rekrutnya gimana tuh Kang? Di Pelita Intan Muda itu ada timelinenya. Timeline. Kita biasanya melakukan rekrutmen relawan itu pada awal masa kepemimpinan di setiap wilayahnya masing-masing, tapi itu serentak dan biasanya dilaksanakan di awal tahun. Jadi teman-teman yang mau ikut di organisasi Pelita Intan Muda ini bisa stay saja, informasinya insya Allah menyeluruh ke seluruh Indonesia. Awalnya kita hanya ada di Garut, kita perluas di Jawa Barat. Alhamdulillah tahun Oh berarti ini sudah ada ranting-rantingnya gitu ya? ya sudah ada kita Istilah menyebutnya katanya cabang. Oh cabang. Ya, sudah ada cabangnya. Kami cabang Bandung, kemudian ada di seluruh Jawa Barat. Alhamdulillah sudah lengkap seluruhnya dan sudah masuk di ranah luar Pulau Jawa. Ada Pelita Intan Muda Yogyakarta sudah ada. Oh sudah ada, alhamdulillah. Berarti kalau untuk di Bandung Kang Zia sebagai ketua. Ya insya Allah. Ada sedikit kisah yang merinding ya. Hati saya benar-benar menangis full. Saya belum lama ini sebenarnya Kang Ipal menyatakan diri untuk mundur dari jabatan Kenapa tuh ketua. Kang? Baru beberapa hari ke belakang. Saya bukan tidak betah di Pelita. Saya bukan tidak mencintai Pelita. Tapi saya rasa Pelita sudah membutuhkan regenerasi. Regenerasi untuk Pelita itu supaya tidak terkesan Pelita Intan Muda Kota Bandung bukan tentang Ziaul Haq. Pelita Intan Muda Kota Bandung adalah tentang keluarga Pelita seluruhnya. Sehingga saya nyatakan kemarin saya pamit teman-teman, tapi saya pamit bukan sebagai relawan. Saya tetap menjadi relawan, menjadi bagian dari keluarga teman-teman sekalian. Saya mundur karena memang ada satu dan lain hal yang harus saya prioritaskan ke depannya. Saya tidak akan pernah meninggalkan Pelita, tapi untuk hal ini silakan teman-teman ambil alih kemudinya, sampaikan perahu Pelita ini sampai pada pelabuhan sesungguhnya. Tapi tentu membackup mah tentu ya, mengontrol dari belakang mah tentu. Insya Allah, sebagaimana kita suka terhadap seorang perempuan, Iya. selalu kita awasi gerak-geriknya. Betul sekali ya. Ya tentunya jangan sampai Pelita Intan Muda ini tidak sejalan gitu dengan tujuan Kang Zia yang awal kan. Iya. Kang Zia mempertahankan di situ juga ya. Iya. Nah, semisalkan ada orang yang ingin masuk nih volunteer baru kepada komunitas Intan Pelita Muda gitu. Nah, motivasi apa yang diberikan pertama seorang ketua atau siapalah kepada anggota baru itu supaya dia itu benar-benar yakin, oh ini organisasi yang tepat untuk saya. Di Pelita Intan Muda sebenarnya motivasinya itu selalu datang dan hadir dari dirinya sendiri. Seleksi alam itu selalu ada ya Kang ya. Betul. Ada, karena latar belakang kita masuk ke organisasi itu kan berbeda-beda. Ada orang yang niatnya mencari keuntungan, ada orang yang niatnya memperdalam ilmu pengetahuan, wawasan dan lain sebagainya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa berpelitalah dengan baik, berpelitalah dengan bijak, cintai Pelita karena Pelita tidak akan pernah membawamu pada ranah negatif barang sedikit pun. Saya sampaikan bahwa niat orang-orang yang mendirikan Pelita itu lillahi ta'ala. Niat benar-benar untuk Allah. Niat untuk menggerakkan para pemuda sehingga produktif pemuda itu seluruhnya. Betul. Jadi pemuda, kalau kita ingat kata-kata Soekarno ya Kang ya, Insinyur Soekarno yang kita cintai, semoga Allah menempatkan di tempat yang berkah. Dia pernah bilang, berikan aku 1000 apa 100 orang tua. Iya, orang tua, maka niscaya akan aku cabut Semeru dari akar-akarnya. Itu tidak masuk akal kan? Iya.
Tidak ada yang bisa mencabut Semeru oleh Majasi 100 per orang. bolanya ya. Iya, tidak masuk akal. Tapi kalimat selanjutnya Iya. lebih tidak masuk akal. Hmm. Berikan saya 10 pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia. Dunia dan seisinya. Iya. Tapi pertanyaan besar, pemuda apa sebenarnya yang dimaksud Betul. oleh Soekarno? Apakah pemuda yang saat ini menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Jelas tidak. Tapi mereka yang dari sejak saat ini mempersiapkan kemajuan-kemajuan, kebaikan-kebaikan. Betul. Kita sama-sama meyakini bonus demografi, Kang. Indonesia emas tahun 2045 itu adalah sebuah keharusan. Keharusan. Karena 2045 yang akan mengambil peran itu bukan siapa-siapa lagi. Anak muda. Anak muda. Bukan siapa lagi. Anak muda. Kalau kita lihat ada sebuah istilah syubanul yaum lazalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Kalau mau lihat seberapa jauh, seberapa hebat, seberapa luar biasanya sebuah negara atau sebuah daerah, lihat kualitas pemudanya. Itu gambaran bagaimana kualitas di tempat itu, lihat pemudanya. Kalau pemudanya sudah leha-leha, hancur itu. Cepat hancur itu. Betul. Tapi kalau pemudanya kuat, wah luar biasa. Kita lihat keteladanan Rasulullah. Rasulullah dari sejak awal, dari pemudanya saja sudah digelari Al-Amin. Iya, Yang orang jujur, percaya. yang paling dipercayai. Kita lihat masa-masa selanjutnya. Ada Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel dari usia 20 tahun. Usia saya itu, saya belum bisa membebaskan apa-apa. Minimal bebaskan diri ini dari hal-hal negatif, konsistenkan pada hal-hal yang positif. Betul. Itu saja mungkin Kang yang ingin sampaikan ke teman-teman pelita. Jadi cintailah pelita, niscaya pelita akan mencintai. Jadi itu hal yang memotivasi ya. Cintailah pelita, maka pelita akan mencintaimu. Itu masih multi tafsir juga ya sebenarnya. Betul-betul sekali. Nah Kang, kan sekarang itu marak ya organisasi-organisasi di mana-mana, komunitas itu banyak. Tentunya di Bandung juga banyak. Sebelumnya saya juga pernah wawancara dengan salah satu komunitas yang ada di Bandung ya. Dia juga berjalannya kalau dia di sektor dakwah bilhal. Ya contoh seperti tiada bersih-bersih masjid, terus memberikan makanan kepada anak-anak yatim. Nah, apakah ada sih hal yang membedakan antara relawan individu dengan relawan yang berkomunitas gitu? Iya Kang. Saya khawatir lupa dengan bahasa Arabnya, tapi kurang lebih maknanya sama. Kebaikan yang tidak terstruktur akan kalah dengan kejahatan yang terstruktur. Artinya apa? Jika bersama-sama saja kita masih selemah ini, betul, apalagi sendirian. Rasulullah pernah ketika ada suatu masalah, ini sudah menjadi kebiasaan dan kita sama-sama mengetahui itu semuanya. Ketika ada masalah, kemudian Rasulullah diminta pendapat. Jawaban Rasulullah itu selalu seperti ini. Saya mengikuti hasil dari musyawarah. Artinya apa? Saya ikut hasil kumpulan saja gitu. Ini kan bisa kita tafsirkan, bisa kita maknai bahwa berkelompok itu lebih baik. Ya kalau kita ibaratkan dengan sapu lidi, itu kan kalau satu-satu lama, tapi kalau sudah barengan cepat. Dan energi positifnya tuh saling berbagi. Betul. Jadi lebih lebih kita bisa saling mengingatkan, bisa saling mengevaluasi. Tapi tidak berarti kegiatan yang bersifat individu pun buruk, tidak. Kegiatan yang individu pun kalau memang itu bagus, laksanakan. Gitu. Yang pasti pada prinsipnya kebaikan apapun yang bisa dilakukan, lakukan itu. Betul. Kebaikan apapun yang bisa disebarkan, sebarkan itu. Kalau di Pelita kan punya tagline-nya bagus. Muda mengabdi, muda menginspirasi. Jadi saat muda ini terus abdikan diri kita. Karena muda itu kapan sebenarnya? Muda itu tiada akhirnya. Jiwa kita tuh harus muda terus dan inspirasikan kepada orang lain. Sampaikan kepada orang lain, ajak orang lain gitu kan. Jangan sampai kita kalau bahasa agamanya jangan mau masuk surga sendirian gitu kan. Kalau guyonnya tuh
Surga itu indah, Mm-mm. surga itu luas. Tapi kalau sendirian di surga kan kesepian gitu ya. Jadi ajak Betul. orang lain untuk masuk surga. Betul, betul, Seperti itu betul. kan. Dan juga sekarang ada nih Kang yang contoh seperti volunteer individu ya. Karena Iya, sekarang kan sudah zamannya media, iya. sudah zamannya apa namanya konten dan sebagainya. Itu ada salah satu pemuda dia explore tiap-tiap masjid desa gitu. Oh iya ya, saya tahu itu. Saya tahu. Itu membersihkan, itu masya Allah sekali kan ya, Ah, membersihkan tempat wudhu dan sebagainya itu. Nah terus juga ada juga nih yang apa pembersih komunitas volunteer yang suka ngambil-ngambil sampah oh gitu. iya, Kalau di Bandung tuh Pandawara ya. Padawara. Ya. Kalau ada juga di itu di mana luar daripada Bandung yang 3-an itu. Oh iya, 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 iya. Itu kan anak muda juga, Sangat ya, tapi muda. effortnya sangat luar biasa. Luar Ya, biasa. mungkin itu yang membedakan gitu kan. Kalau bersama-sama ya pekerjaan banyak itu akan menjadi ringan dan sebagainya. Kita ambil sebuah pelajaran, Kang. Saya teringat tadi apa yang Kang Ipal sampaikan. Ada seorang pemuda Betul. yang dia membuat konten membersihkan masjid. Nah, jika Kang Ipal mengikuti kontennya saat ini, beliau Allah berangkatkan umrah. Oh, masya Allah. Beliau Allah berangkatkan umrah. Kalau saya memandangnya, lihat kebaikan Allah. Orang membersihkan tempat ibadah, niat lillahi ta'ala. Saya yakin dibuat konten itu bukan karena pengen terkenal, Iya. bukan. Iya. Niatnya ingin memberikan inspirasi kepada yang lain, kepada orang lain. Ya karena urusan ria itu Iya, urusan hati ya, Iya. itu urusan hati. Dia effort sekali, dia bersihkan, dia cat dan lain sebagainya. Niat karena Allah. Dengan Ya uang Allah, sendiri dengan juga. uang sendiri. Dia tidak pernah membuka donasi, Kang. Iya, betul. Ternyata dia tidak banyak kan di komentar, tolong buka donasi, saya mau. Dia tidak membuka donasi. Dia memang meniatkan, ya Allah, saya mungkin tidak bisa memberikan dampak yang besar, tapi ya Allah, tolong ridhoi apa yang saya lakukan ini, izinkan saya untuk membersihkan tempat ibadah yang mungkin ada beberapa tempat ibadah yang kurang bersih. Dia bersihkan, lihat Allah membalasnya tidak lama. Kata Allah, Dipanggil. kemari. Lewat siapapun. Iya. Inilah. Tapi setelah itu saya meyakini setelah itu pasti ada orang-orang yang saya mau bikin konten juga supaya umrah. Kalau kita lihat di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Imam Nawawi. Betul. Di dalam hadis pertama Betul. yang disampaikan oleh Umar, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah. Di dalam hadis itu disampaikan, sesungguhnya segala sesuatu itu dilandaskan pada niatnya. Betul. Kalau niatnya karena Allah, maka buat Allah. Kalau selain karena Allah, tidak akan selain Allah. Dan ketika kita sudah meniatkan karena Allah, semuanya akan kita dapatkan. Yang lain-lain nempel. Perumpamaannya kalau saya di pesantren disampaikan oleh guru-guru saya, Allahu yarham. Niat karena Allah itu seperti kita sedang menanam pohon mangga. Menanam kita pohon mangga, tumbuh pohonnya di sekelilingnya Akar. ada rumput-rumput. Kita tidak menanam rumput padahal, tapi rumput-rumputnya itu ikut tumbuh, ikut jadi, itu kan? Tapi kita ketika menanam rumput, akankah pohon mangga itu hadir? Mustahil ya. Kalau meniatkan karena Allah, yang lain ngikutin kan, insya Allah. Makanya ya kita perbaharui lagi niat karena Allah, seluruhnya karena Allah. Ini menjadi reminder untuk saya secara khusus dan mungkin untuk kita semua. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang motivasi ya, terus dan lain-lain ya. Terus dan sekarang nih apa sih hambatan-hambatan tersendiri gitu yang dialami oleh komunitas pemuda Intan? Hambatan pasti selalu ada ya Kang ya. Hambatan, rintangan pasti selalu ada, hadir. Karena ya namanya juga hidup, kadangkala lancar, kadangkala ada masalahnya. Masalahnya itu bisa jadi internal organisasi, bisa jadi eksternal organisasi, bisa jadi individu dari pelaku organisasi itu. Internal organisasi mungkin ada konflik di dalam. Kalau ada konflik, selesaikan secepat mungkin.
selesaikan seoptimal mungkin. Saya sebagai ketua selalu bilang di organisasi apapun saya sampaikan, kalau ada konflik internal, selesaikan dulu Secara internal. secara internal dari paling dalam. Kalau tidak bisa diselesaikan, minta bantuan ke atas. Minta bantu. Nanti yang atas mengambil kebijakan, selesai masalah. Kalau dari eksternal, mari kita hadapi masalah ini bersama-sama. Betul. Contohlah, pelita mendapatkan ujian dari Allah. Dituduh ini, dituduh. Kita sama-sama bergandengan tangan, kita sampaikan, kita buktikan bahwa tidak seperti itu. Tapi ketika personalitinya yang bermasalah, itu sebenarnya itu yang paling besar hambatannya itu. Dan itu pentingnya kita saling ketemu untuk saling mengingatkan, untuk saling kita ingatkan lagi bahwa hayu kembali ke pelita, hayu kita kembali menyebarkan kebaikan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi fungsi sahabat itu kan seperti itu, bersahabat. Jadi mengingatkan terus untuk senantiasa dalam kebaikan. Kan, seperti itu. Masalah-masalahnya beragam. Ada yang putus senang dengan perempuan, kemudian lagi galau, terbawalah ke pelita. Sini datang ke pelita, kita ngobrol. Ada yang, Kang, saya nggak bisa tidur di kontrakan, takut sendirian. Kita carikan tempat untuk dirangkul seluruhnya. Kadang saya yang punya masalah, teman-teman ngopi yuk, ada apa? Saya lagi ada masalah. Ketawa-ketawa bareng, beres, alhamdulillah. Betul, dan itu terselesaikan juga ya masalah juga. Pada akhirnya Allah tidak mungkin memberikan sebuah ujian kepada kita di luar batas kemampuan kita. Jadi percayalah, buat mungkin teman-teman yang sedang menghadapi ujian saat ini, percayalah bahwa Allah akan memberikan solusi. Karena Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuan dia. Ada sebuah quotes yang bagus sekali. Kadang ketika kita dihadapkan dengan masalah, mau organisasi, mau pribadi, mau keluarga, kita selalu bilang, ya Allah, begitu besar masalah ini datang ke saya. Gitu kan, ya Allah, meni gede-gede ting masalah teh. Ngarasura bahasa Sunda. Tapi coba rubah. Coba rubah, kita bilangnya bukan ya Allah, tapi hei masalah yang besar, sebesar apapun engkau, aku memiliki Allah yang maha besar. Rubah mindset. Karena semuanya tentang mindset gitu. Jadi bahasa keren itu sekarang, semuanya tentang mindset. Seperti itu Kang Iwan. Karena ya Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Iya bener. Kalau prasangkanya ya mustahil, ya akan mustahil. Kata Allah, ana ala abdi zonni abdi gimana ya bahasa Arabnya, saya lupa itu. Gitu lah. Biasa dulu kalau pesantrennya tidur terus. Betul. Yang itu kalau dulu ngapalin itu teh ketika mau ceramah. Mau muhadarah gitu ya, kalau mau tampil gitu ya, baru kita ngapalin apa. Tapi ternyata yang kita pelajari di pesantren, ya Allah. Wah, benar. Sistem pendidikan terbaik adalah pondok pesantren. Saya meyakini itu. Dan itu akan terasanya ketika setelah keluar ya teman-teman sahabat aksi. Betul. Kalau pada saat di pesantren ya mungkin apa sih kita itu pesimis lah. Itu apa sih gitu kan, tidak ada dampak pentingnya ngaji itu saat di pesantren itu. Makanya kan tidak sedikit orang-orang di pesantren itu tidak suka dengan ngaji, kadang ada ngaji kabur. Kemana dan sebagainya. Tapi itu perlu ketahui nih teman-teman, barangkali ada santri dan sebagainya yang mendengarkan ini ya, yang sedang duduk di bangku pesantren ya, maksimalkan ya. Da kaduhung mah moal ti awal, kaduhung mah datang ti tungtung itu ya, istilahnya seperti itu. Nah oke, kembali lagi ke laptop Kang. Pembahasan yang tadi ini jadi bahas ke santri ya. Nah tadi kan otomatis hambatan-hambatan yang datang baik itu dari internal maupun eksternal. Nah terus kadang suka ada juga nih ketika volunteer itu masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi dan sebagainya. Nah, bagaimana sih memastikan itu keberlanjutan dari aksi sukarela itu komunitas itu dalam jangka panjang itu di dalam komunitas? Sebuah organisasi komunitas yang baik adalah mereka-mereka yang memiliki rencana kerja yang jelas, sehingga seluruhnya terstruktur. Betul.
Jadi supaya tidak terkesan dadakan, kita lakukan musyawarah kerja. Kita nanti mau gini ya, kita nanti mau gini ya, nanti kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga ketika kita bingung, kita bisa diingatkan dengan agenda kita. Oh, sekarang agendanya ini ya, ini ya, ini ya, gitu. Dengan SDM-nya pun seperti itu. Ketika ada kegiatan ini dia ikut, kegiatan ini tidak ikut, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang diberikan kesempurnaan Betul. untuk terus. Seorang ketua pun kadang suka males. Aduh males ganti dulu dan nggak apa-apa. Berlarilah engkau ketika engkau ini saya di pesantren juga ini disampaikan. Teruslah berlari mengejar kebaikan. Ketika engkau lelah berlari, berjalanlah. Ketika engkau lelah berjalan, merangkaklah. Ketika engkau tidak bisa merangkak, istirahatlah. Asal jangan balik kanan, kembali. Jangan. Jadi ketika berkegiatan di organisasi, bisa nih berlari nih, bisa nih kegiatan rame banget. Kegiatan-kegiatan yang ramai itu biasanya kalau di organisasi itu kegiatan satu touring, happy, Betul. itu paling banyak. Kalau nggak bisa, sudah tidak bisa berlari, berjalanlah, berjalan. Aduh, mulai agak bosen nih kegiatan di organisasi. Kalau tidak bisa berjalan, merangkaklah. Yang datang ge abi mah maksakeun gitu ya. Minimal kos sebulan sekali Gitu. kalau ada perkumpulan. Kalau sudah tidak bisa merangkak, istirahatlah. Maaf ya Kang, saya nggak bisa ikut dulu. Nggak tahu kenapa ke organisasi teh asal jadi rada males. Asal jangan tiba-tiba Putus. balik kanan, putus. Nanti ketika sudah merangkak, full lagi nih energinya, mulai berjalan lagi. Sudah mulai berjalan, happy nih, berlari lagi. Kan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ya gitu. Kehidupan. Kalau pengistilahan di dunia kehidupan itu, hidup itu seperti apa namanya? Roda. Roda berputar. Roda berputar. Kadang kita ada di posisi atas, mungkin ini lagi semangat nih, kadang muter ke bawah. Vertikal horizontal. Seperti itu. Ada orang yang so happy banget, tiba-tiba besoknya galau. Nah itulah namanya juga. Udah nggak ramai tuh kalau happy semuanya, betul, gitu makanya. Betul. Ya itu masuk juga seperti yang tadi Kang Zia katakan ya, ada salah satu ulama yang terkenal di Tasik itu Manonjaya. Ya, Wa Khair Afandi. Dia ada 20 amanatnya, diantaranya itu sanajan telumpat asal tong cicing. Betul. Nah itu yang tadi dipaparkan itu. Sanajan walaupun kita tidak berlari asalkan jangan diam. Ya alon-alon. Ya slow but sure gitu. Pelan tapi pasti. Oke, nah baik Kang Zia, ini kita ngomong udah berapa jam nih? Operator udah ada 1 jam, hampir 1 jam. Ya, Masya Allah sekali. Terima kasih nih Kang Zia ya, udah rela berkorban ya, ilmu-ilmu yang tadi udah disampaikan sangat bermanfaat sekali ya. Perlu diketahui juga Kang Zia bahwasanya di lembaga aksi ini itu merupakan PKBM. Masya Allah. PKBM. Jadi tempatnya di sini menyediakan paket A, paket B, paket C gitu bagi teman-teman dimanapun berada ya, yang membutuhkan ijazah, yang sempat putus sekolah ya, datang ke lembaga aksi karena ini tempatnya gitu. Dan lembaga aksi ini ya alhamdulillah Kang Zia terbaik gitu di Kota Bandung. Alhamdulillah. Terbaik di Kota Bandung karena dalam pembelajarannya itu sangat variabel. Karena kan ada sebagian daripada PKBM yang hanya sebatas tidak ada pembelajaran, tahu-tahu ujian dan sebagainya. Kalau di aksi ini kita setiap Sabtu Minggu ada pembelajaran. Terus ada evaluasi tiap minggunya, baik itu dari tutor kepada siswa. Dan siswanya pun tidak hanya di Bandung saja, Kang. Di luar saja? provinsi, Masya Allah, di luar negeri. Ya? Di luar negeri. Bahkan paling banyak itu di luar provinsi daripada di Bandung sendiri. Itu dan usianya juga variabel macam-macam gitu. Nah, jadi kan sekali lagi barangkali nih teman-teman sahabat aksi, kebetulan udah ada kurang lebih 2000 alumni. 2000 alumni. Karena ini berdiri itu tahun 2014. Lembaga aksi ini 2000 alumni yang tersebar di Indonesia. Kita buat teman-teman yang mungkin merasa dirinya terlambat, karena kan hidup itu kita nggak ada yang tahu ya. Betul. Aduh, asal yang sekolah rasanya pengen sekolah tapi
gimana ya, usia udah tidak memungkinkan. Ingat, tidak ada kata terlambat. Lebih baik Terlambat. ya maksudnya tidak ada kata terlambat dalam artian hayu mulai Oh gitu. iya, Hayu kita mulai. betul. Mulai dari sekarang. Kalaupun dianggap terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar lagi, yang mau ya ikut program PKBM ini, bisa datang sekolah aksi. Ya, ada di websitenya. Ya, tinggal searching aja Sekolah Aksi Bandung. Itu nanti di situ ada kontak person dan sebagainya. Dan juga di sini kita menyediakan kursus dan pelatihan desain grafis Masya ya dan Allah. sebagainya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan di lembaga aksi ini dari Senin sampai Minggunya, itu diantaranya podcast dan sebagainya, Kang. Nah, boleh mungkin ada closing statement terakhir Kang Zia memberikan kepada teman-teman sahabat aksi, kata-kata motivasi atau kesimpulan, lalu dilanjutkan dengan motivasi untuk teman-teman sahabat aksi di luar sana. Oke, Kang Ival, yang pertama saya sampaikan terima kasih banyak atas Siap, waktunya. sama-sama. Kang Ival luar biasa sekali. Dan semoga kegiatan sekolah aksi berjalan Amin, dengan amin. lancar, memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa keberkahan, teman-teman? Yang ingin saya sampaikan, kegiatan kerelawanan itu mengajarkan kita untuk senantiasa bergerak. Di dalam sebuah kata-kata bahasa Arab, fil harakah al barakah. Di dalam pergerakan itu ada sebuah keberkahan. Lantas apa keberkahan? Wa mal barakah? Keberkahan itu apa? Al barakah ziyadatul khair. Keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan dan kebaikan. Yakini oleh teman-teman sekalian, apapun kesuksesan, apapun capaian yang teman-teman dapatkan hari ini adalah hasil dari keberkahan teman-teman. Keberkahan dari orang tua teman-teman, keberkahan dari guru-guru teman-teman. Sehingga ya kita berharap kepada Allah, Betul. kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberkahi kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasa kelelahan, jangan pernah merasa bosan. Ingat, ada sebuah motivasi yang disampaikan untuk kita. Berlarilah engkau mengejar kebaikan, jangan pernah merasa lelah. Lelahkan rasa lelahmu gitu. Jadi buat rasa lelahmu lelah mengejarmu. Buat rasa bosan itu bosan untuk mengganggumu menuju lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Kang Ival. Mohon maaf apabila memang ada perkataan yang tidak berkenan di dalam hati, Kang Ival. Tidak apa-apa. Intinya konsisten terus dalam kebaikan. Konsisten. Dan kita closing statement slogan sekolah aksi. Jadi ketika setiap narasumber gitu di akhir video memberikan slogan sekolah aksi, yaitu sekolah aksi memberi ilmu menggali potensi. Nanti clue-nya dari saya, ketika dikatakan sekolah aksi maka kita bareng ke layar memberi ilmu menggali potensi. Yeah. Memberi ilmu menggali potensi. Oke, siap Kang Zia. Oke ya. Dan saya closing dulu. Baik, terima kasih kepada teman-teman sahabat aksi semuanya yang sudah menyaksikan video podcast yang bertema yaitu membangun komunitas melalui aksi sukarela bersama Kang Zia sebagai ketua di Kota Bandung, ketua komunitas Pelita Intan Intan Muda yang sudah memberikan banyak sekali effort, banyak sekali wawasan dan pengalaman ilmu pengetahuan kepada kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sahabat aksi dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk feedback kepada kami dengan cara like, comment, and subscribe. Semoga channel ini bisa terus maju dan berkembang. Oke Kang Zia, sekolah aksi memberi ilmu menggali potensi. Saya Muhammad Rivaldi. Saya Muhammad Ziola Kalbana. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sahabat aksi. Oke.